ada bahasa waktu itu masyarakat atau bahkan penyuluh pernah mengatakan Indramayu nggak mungkin bisa organik. Nah itu bahasa Sawah sih banyak, tapi kalau tiba-tiba jadi organik kayaknya mimpi banget. mimpi gitu. Bahkan Dengan adanya inovasi, baik pertanian organik atau modernisasi pertanian juga mereka tidak menganggap adanya itu, bahwa Betul. yang mereka yakini hanya pedomannya pengalaman pertanian yang mereka miliki Saya saja. lebih pintar. lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman gitu ya. Betul. Bertaninya lama, waktunya lama, begitu dijual juga harganya nggak bagus-bagus amat. Iya. Nah, kayaknya sih Indramayu ini salah satu yang nggak mau dibilang petaninya miskin. Makanya kemudian hari ini saya berbangga sekali ya. Kita nggak lagi di studio, kita jalan-jalan lebih jauh lagi. Sore ini saya ada di Indramayu, perjalanannya cukup panjang dari Cirebon, lumayan lah ya untuk sampai ke tempat ini. Tapi semuanya terbayar karena begitu saya turun dari mobil ini hamparan padi luar biasa ya. Jadi sejauh mata memandang ini padi, di belakang saya ini padi, ke sana padi, ini semuanya padi. Hanya sesekali saya lihat ini ada pohon mangga gedong gincu. Kemudian di bagian belakangnya lagi itu lebih banyak nih, gedong gincunya. Itu sekedar gambaran saja, terutama untuk Anda yang tidak menonton tayangan ini. Jadi untuk Anda yang mendengarkan siaran ini mungkin bertanya, ini di mana gitu. Sekarang saya M. Subhan sedang berada di Indramayu, tepatnya di Desa Krasak Jatibarang, Indramayu. Ada apa di sini? Kita akan perkenalkan, dan inilah pendengar serta pemirsa program Lentera Inspirasi untuk edisi yang ke-12 ya. Kita mengambil tema mengenai beras organik Sri Makmur karya Desa Krasak untuk Indonesia. Gambar sudah mulai berubah. Di samping saya ini ada dua narasumber. Yang pertama tentu saja Pak Kuwu, Pak Kepala Desa Krasak Jatibarang, Pak Khairul Isma Arif SPD. Assalamualaikum Pak Kuwu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kuwu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi saya panggilnya Pak Khairul, Pak Isma atau Pak Arif? Saya seringnya dipanggilnya Arif, Pak. Pak Arif, oke. Pak Kuwu Arif, terima kasih Pak. Kabarnya beliau baru saja pulang dari rapat paripurna DPRD karena hari ini pas kita taping ini adalah hari jadi Indramayu yang ke 498. 498. Habis ketemu Pak KDM dong Pak? Iya, ada. ada Oke. Bapak Aing. Bapak Aing ya. Terima kasih Pak sudah berkenan menerima kami dari RRI Cirebon. Salam Siap, dari keluarga besar RRI Cirebon Pak. Siap. Untuk warga desa di sini. Kemudian ada Pak Ayi Sumarna, ini Ketua Poktan atau Kelompok Tani Sri Makmur 3. Assalamualaikum Pak Sumarna. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mengenal beliau sebutannya Pak Mara. Pak Mara. Panggilan, nama panggilannya Nama Pak Mara. panggilan, nama beken. Yang Sehat ya, viral, Pak ya? viral di Oh Facebooknya. viral Mara. udah pasti. Pengguna Facebook Pro pasti tahu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Saya Pak. mengenal Pak Mara ini Pak Kuwu, Ya. itu pas ada kegiatan gerakan pangan murah Oh. di kota Cirebon, ngobrol-ngobrol sebentar, Pak kita bikin ngobrol-ngobrol lah gitu. Akhirnya di Sherlock datanglah kita ke sini. Mudah-mudahan sih obrolan yang nggak terlalu panjang ini bisa membawa manfaat untuk semuanya ya Pak Kuwu ya, Pak Mara ya. Di bagian pertama saya ingin banyak mengetahui tentang sebenarnya kelompok tani Sri Makmur itu kapan berdirinya, ceritanya seperti apa. Karena saya pikir kalau melihat hamparan padi, ini organik ya? Iya. Ini organik semua ya pendengar serta pemirsa. Saya yakin nggak tiba-tiba jadi organik nih. Gitu. Ada butuh waktu, proses, Pak. prosesnya gitu ya. Itu gimana tuh Pak Mara boleh? Alhamdulillah kalau kelompok tani Sri Makmur 3-nya sebetulnya udah lama berdirinya di tahun 2012 waktu itu juga perubahan pengurus saja gitu, pengurus saja karena sebelumnya tahun-tahun sebelumnya mungkin di 2000 berapa gitu udah ada kelompok tani itu. Cuma begitu 2012 saya dipercaya jadi ketua kelompok, saya yang merubah misi visi kelompok tani gitu. Oke. Karena keprihatinan saya melihat kebiasaan petani yang jor-joran penggunaan pupuk kimia pada saat itu. Saya punya pemikiran lain, saya lebih berpikir terhadap kesehatan. Yang kita makan tuh perlu sehat gitu. Betul, Makanya betul. saya
mungkin karena saya basicnya juga dari budidaya pertanian, saya pernah kuliah di Disiplin UNWIN ilmunya di juga Tanjung pertanian. Sari, saya coba terapkan eh, perubahan kebiasaan petani yang tadinya jor-joran penggunaan pupuk sintetis kimia yang nyata-nyata sudah nggak bagus lah, Ya. berbahaya untuk kesehatan, untuk kesuburan tanah juga sudah waktunya kita berpikir untuk mengembalikan kesuburan tanah. Makanya di kelompok tani Sri Makmur 3 satu-satunya kelompok tani yang mungkin orientasi dan misi visinya saya rubah gitu Pak. Jadi kelompok tani Sri Makmur 3 saya arahkan, saya dorong untuk ke arah pertanian ramah lingkungan. Gitu. Oke. Saya coba membuktikan dari 2013 itu mulai dari diri saya sendiri Pak, punya lahan cuma 100 bata, waktu itu saya coba buktikan perlakuan organik. Oke. Kemudian berkembang ke keluarga, tetangga, saya ajak, kemudian kita robah misi visi Poktan Sri Makmur 3, orientasinya ke pertanian ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Alhamdulillah Organik gitu ya. 2018 saya coba edukasi lagi, teman-teman kelompok tani lain saya ajak juga untuk bergabung di komunitas Dharma Kencana. Waktu itu Pak, saya punya komunitas pertanian organik, kebetulan diakui juga sebagai pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya melalui pembinaan dari Balai Besar Lembang. Nah, di situ saya lebih fokus lagi menggerakkan pertanian secara budidayanya ke arah ramah lingkungan, organik gitu. Oke. Alhamdulillah 2019 saya coba sertifikasikan gitu Pak. Karena ada bahasa waktu itu masyarakat atau bahkan penyuluh pernah mengatakan Indramayu nggak mungkin bisa organik. Nah itu bahasa Sawah sih banyak, tapi kalau tiba-tiba jadi organik kayaknya mimpi banget. mimpi gitu. Bahkan wah nggak mungkin lah Pemara gitu. Saya itu, nah di situ Pak, saya pertarungan saya, perjuangan saya supaya petani bisa berubah ke pertanian organik itu memang tantangannya besar sekali dari masyarakat sekitar, dari image masyarakat atau dari image pembina, pendamping. Waktu itu juga nggak mungkin Indramayu bisa organik, jadi saya merasa tertantang gitu. Termotivasi. Termotivasi, udah kita buktikan, kita sertifikasikan. Karena dari pengalaman saya studi banding ke Solo, ke Semarang, di Jawa Timur, di Malang Pak, pernah sampai saya diberangkatkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan di Provinsi Bandung untuk Provinsi Jawa Barat. Ya. Provinsi Jawa Barat, saya studi banding ke Lombok, ke Lampung. Nah, ternyata ada yang tidak mungkin lah istilahnya, yang katakan Memang lahan ini nggak mungkin nggak jadi mungkin katanya. organik. Gitu. Nah, tapi kalau membiarkan bahasa itu ya sampai kapan kita mau berubah gitu. Dan saya coba buktikan, alhamdulillah ternyata setelah disertifikasi tahun 2019 lolos Pak, bahwa karena topografis mungkin wilayahnya, kemudian kita ada perbedaan khusus dengan wilayah lain ya. Alhamdulillah 2019 saya lolos mensertifikasi organikan di 17,5 hektar 17 waktu itu Sebentar. dengan LSO Inopis. Saya potong dulu sebentar. Kalau kemudian ada kalimat misalnya, ada nih tanah-tanah yang memang secara teknis dia nggak mungkin bisa jadi organik. Bapak waktu itu 2000 berapa? Mulai 2013? 2013. Kok yakin kalau Indramayu bisa? Ya karena setelah saya mengamati ke wilayah-wilayah lain gitu, membandingkan, lah Bisa? Indramayu bisa lah gitu. Jadi itu saya buktikan, ternyata alhamdulillah Pak. Dan itu lolos setelah 2019. bertahun-tahun padi tidak organik kan? Maksudnya dengan pemupukan yang kimia dan seterusnya. Iya udah puluhan tahun Pak. Indramayu sejak 2000 berapa lah. Sejak zamannya era Pak Soeharto kan kan kita udah sentra padi memang sentra kan Indramayu padi dari dulu gitu. kan. Karena umumnya luas-luas Pak. Betul, Kemudian irigasinya juga katanya masih tercampur dengan limbah-limbah yang lain gitu. Tapi melihat topografis di Desa Kerasak, Jatibarang,
saya yakin gitu. Bisa. Bisa gitu. Dan ternyata bisa ya. Alhamdulillah Oke. 2019 lolos tersertifikasi lahannya gitu, secara lahannya secara organik dengan LSO Inopis itu 17,5 hektar. Kemudian 2020-nya saya surveillance, perpanjangan dan perkembangan lagi nambah 12,5 hektar. Jadi udah 30 hektar Total Pak. sampai sekarang? Yang di Poktan Sri Makmur 3. Pengembangan di 2022 saya sertifikasiin atas nama Poktan Sri Makmur 5, 25 hektar. 55 hektar Total. Sri Makmur. totalnya di Sri Makmur di Desa Kerasak sudah organik yang bersertifikat. 55 hektar sudah organik semua. Iya, itu yang Luar sudah biasa. Tersertifikasi oleh LSO Inopis sama Aisyah Agritama. Berarti kan yang Internasional. 55 hektar itu semuanya berada di desa Di Desa Kerasak. Oke, saya ingin ke Pak Kuwu sebentar, Pak Mara. Pak Kuwu, tadi semangatnya bisa kok Indramayu di Kerasak yang tadinya full penggunaan pupuknya itu kimia, bisa kok sekarang dan terbukti bisa jadi organik begitu ya. Kalau semangatnya dari pemerintah desa waktu itu gimana tuh Pak? Kebetulan mungkin pergerakan Poktan Sri Makmur 3 ini mungkin dari sejak zaman sebelum saya, Ya, Pak. ya pasti ya. Karena memang saya menjabat dari tahun 2021, jadi pada tahun ini baru sekitar 4 tahun saya menjabat. Cuma memang saya lihat dari pemerintah desa itu memang kurang mendukung adanya inovasi dari kelompok tani Sri Makmur 3. Maka dari itu pada tahun 2021 saya menjabat, maka saya undang semua kelompok tani dan semua yang memiliki ide dan gagasan, termasuk yang memiliki inovasi juga. Oke. Maka kami undang desa juga. Pemikiran saya bahwa desa juga harus mendukung dengan adanya inovasi-inovasi. Bahkan terlibat aktif Iya, begitu ya. baik yang inovasi yang lahir dari masyarakat ataupun yang lahir dari kelompok masyarakat. Oke. Jadi kami desa tuh harus terlibat, harus mendukung dan harus memang support di situ. Makanya pada waktu itu kami ngobrol dengan Pak Mara kebetulan. Maka dari itu kami juga menginisiasi bahwa lahan-lahan desa yang memang masuk menjadi wilayah tanah kas desa atau tanah yang kewenangannya ada di desa, maka kita atur di situ. Jadi kita atur melalui peraturan desa bahwa setiap yang menggunakan lahan desa, lahan tanah desa yang berupa sawah itu harus mengikuti pola tanam organik atau perlakuan organik. Oke. Seperti itu. Itu bentuk support Kepedulian kita, bentuk pendukungan kita kepada Poktan Sri Makmur 3 yang bergerak di bidang organik. Selain dari itu juga bahwa kami mencontohkan sekaligus mengkampanyekan kepada warga desa Kerasak khususnya para petani bahwa bisa loh seperti ini loh, bisa loh. Dan Betul. memang beberapa petani yang sudah menggunakan pola tanam organik ini jarang sekali kembali ke pertanian konvensional. Justru malah Secara enak, mandiri mereka iya, berubah jadi organik. berubah sendiri, Pak. Cuma memang merubah kebudayaan masyarakat, khususnya merubah kebudayaan petani memang nggak gampang. Karena memang butuh waktu transisi dan segala macam. Dan memang butuh sosialisasi yang sangat ekstra karena memang khususnya petani-petani yang mohon maaf, petani-petani yang misalkan usianya Sudah lanjut ya. sudah tua lah. Jadi kadang-kadang mereka seolah-olah sudah berpengalaman di bidang pertanian. Jadi dengan adanya inovasi baik pertanian organik atau modernisasi pertanian juga mereka tidak menganggap adanya itu, bahwa Betul. yang mereka yakini hanya pedomannya pengalaman pertanian yang mereka miliki Saya saja. lebih pintar. Lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman gitu ya. Betul. Oke. Tapi saya potong dulu sebentar supaya kita dapat juga atmosfer yang ada di sini. Pak Ku, boleh nggak dijelasin ini tuh tempat apa, Pak Ku? Iya, aja. kebetulan ini adalah tanah kas desa. Jadi ini tanah desa, lahan tanah desa yang disebut tanah carik, bengkok, sama tanah titisara desa. Nah, ini kita mau ciptakan di sini lahan ini mau kita kembangkan ke wisata Oke. sebagai titik pengembangan wisata. Jadi wisata mirip
di wisata-wisata di tempat lain, yaitu memadukan agrowisata, yaitu wisata pertanian, sekaligus nanti sebagai wisata pertanian edukasi juga, sekaligus juga memadukan kebudayaan juga. Nanti kita kumpulkan di sini. Makanya bangunan-bangunannya juga agak Mulai ditata, klasik-klasik lah. mulai ditata. Agak klasik-klasik, jadi memadukan kebudayaan dan pertanian juga. Oke. Dan kita terakhir sudah mengusulkan Desa Kerasak untuk terbit SK Desa Wisatanya, dan semoga biasa. bisa terbit dan semoga pengembangannya juga dari segi pembangunannya bisa lebih cepat. Kabarnya sebentar lagi akan ada Ibu Wakil Presiden datang ke sini. Iya, insya Wah, Allah. Pak. jadi lebih cepat nih kayaknya jadi desa wisatanya. Nah, tempat kita duduk ini biasanya dipakai apa nih? Tempat duduk jalan ini? Tempat duduk yang kita duduki sekarang ini tempat bermainnya anak-anak, Pak. Bermainnya anak-anak ketika sore, dan itu seperti itu ya. itu pagi hari di gazebo di sana, di gazebo yang besar itu, pagi hari Minggu itu buat senamnya senam ibu-ibu. ibu-ibu. Kemudian sorenya di Minggu sore itu sebagai tempat latihan seni tari khas Desa Kerasak. lokal desa. Oh, ada. Ada tari lokal, Rudat. tari lokal desa Kerasak. Nama tarinya tari rudat. Dan kita sedang push untuk menjadi warisan budaya tak benda Wih. ke WTB-nya, ke WPTB-nya. Saya bisa minta dokumennya sedikit Oh, ya? banyak, Pak. Oh, ya, siap. Banyak Siap, dokumennya, oke. banyak. Sebulan Insya sekali Allah. di sini kita ngadakan itu Pak, kegiatan midang sore. Midang sore. Midang sore, gitu. Jadi katanya, kreativitas hari Minggu atau ya. kreasi-kreasi warga masyarakat kumpul di sini sambil midang, sambil ada semacam podcast juga gitu. Jadi Kegiatan masyarakat alhamdulillah, ya. kegiatan masyarakat itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Jadi, Baik, ini sebelum kita break sudah dikabari harus break, ada masih 2 menit Pak, sedikit saja. Merubah habit, merubah kebiasaan Pak Mara mungkin. Saya yakin begitu Pak Mara dan pemerintah desa waktu itu memperkenalkan, ini nih ada pola tanam yang lebih sehat, beras organik dan seterusnya, kan nggak tiba-tiba mereka jadi terima. Harus ada bagian-bagian yang kita bisa terlihat lebih menguntungkan seharusnya, ya kan? Daripada Anda atau Bapak Ibu menanam padi konvensional pada umumnya begitu ya. Waktu itu apa yang ditawarkan? Jadi kita ngadakan sosialisasi Pak, memberikan inovasi, edukasi terhadap anggota. Kita mencontohkan juga demplot-demplot pembuktian. Kita perlakuan organik itu biaya saprodinya sebetulnya lebih murah. Oh ya. Selain daripada lebih sehat gitu. Saprodinya bisa dibuat oleh petani sendiri gitu. Itu kita contohkan nggak, kita buktikan. Dan memang karena istilahnya kebiasaan atau istilahnya mindset petani, apalagi yang udah tua-tua, susah Pak dia untuk diajak susah untuk diajak berubah langsung itu. Jadi perlu ketekunan, konsekuensi istilahnya konsisten lah, kita tetap mendorong selain pada membuktikan produksi kita juga lebih bagus, minimal sama pun juga biaya produksi lebih murah, hasil panennya sama, dijual lebih mahal. Nah ini jadi daya tarik sendiri supaya apa? Petani merasa lebih untung sebetulnya. Yuk gabung, kita kasih demplot, kita buktikan panen bareng-bareng. Kemudian kita juga tawarkan bahwa Gapoktan Sri Makmur atau istilahnya melalui inisiasi dari Poktan Sri Makmur untuk mengolah berasnya juga. Jadi petani ke depan saya tawarkan untuk jual berasnya, bukan gabahnya gitu, hanya buat produksi aja. Jadi kita contohkan hulu ke hilir ada di Gapoktan Sri Makmur Pak. Jadi kita budidaya sendiri, menanam, memproses, mengolahnya jadi beras, gitu. Kemudian kita masarkan. Kolaborasi dengan koperasi, dengan istilahnya daerah lain yang membutuhkan beras yang sehat. Ya alhamdulillah saya satu-satunya Gapoktan di Kabupaten Indramayu yang dari 2013 sampai saat ini saya kolaborasi kerjasama dengan daerah lain Pak, di TPID, Gerakan Pangan Murah, kirim ke kios-kios pangan, bahkan ya alhamdulillah dapat support juga dari Bapanas bahwa satu-satunya Gapoktan di Indramayu yang kontribusi memasarkan berasnya dari
petani oleh petani ya untuk petani. Untuk petani. Gitu. Itu yang udah Oke. dilakukan di Sri Percaya, Makmur percaya. itu. Saya bahkan kenalnya di Cirebon. Iya. Saya pikir orang Cirebon. Bahkan Ternyata kita juga kerjasama Iya, antar daerah, antar Pak, daerah. memberikan contoh juga selain daripada kita memberikan motivasi bahwa pertanian ramah lingkungan selain daripada sehat juga lebih mahal kita Oke. jualnya, mempunyai keuntungan lebih tentunya kan gitu. Kemudian kita juga mengedukasi ke kelompok tani lain di luar Kabupaten Indramayu juga, Betul, Pak. betul, Kita kerjasama dengan Kota Cirebon, ada kelompok tani di sana kita bina, bikin MOU, perjanjian kita dampingi dari hulu ke hilir, Pak. Wih. Itu dengan Kota Cirebon, namanya udah berjalan 2 musim Oke. ini. Hasil panen beras sehat yang dari Kota Cirebon saya olah di Indramayu, kemudian dipasarkan lagi ke Cirebon. Balik lagi ke Cirebon. Jadi ada kolaborasi Betul. Pak, antar daerah. Oke. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi contoh lah buat gapoktan lain, bisa sinergi, kolaborasi selain daripada dengan pemerintah desa yang memanfaatkan atau istilahnya Lahan yang dimiliki gitu ya. SOP Oke. budidaya organiknya juga diterapkan Oke, dengan baik. dukungan pemerintah desa, dinas pertanian. Ya, insya Allah perluasan perkembangan organik Jawa Barat ke depan Oke. akan lebih cepat. Baik, Pak Mara. Kita tuh kalau bicara soal petani dari dulu tuh bahasanya adalah petani pasti miskin. Mereka biaya yang dikeluarkannya banyak, bertaninya lama, waktunya lama, begitu dijual juga harganya nggak bagus-bagus amat. Iya. Nah, kayaknya sih Indramayu ini salah satu yang nggak mau dibilang petaninya miskin. Makanya kemudian di desa Kerasak, ya saya pikir ini sudah naik kelas nih petaninya ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi apakah betul para petani di desa ini sudah mulai naik kelas dengan program tanam yang lebih sehat atau beras organik ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tadi sebelum kita break sejenak, saya bilang, mungkin di Indramayu salah satunya di Desa Kerasak ini petaninya sudah naik kelas. Yang tadinya kemudian orang tuh gini, kalau bicara soal petani itu kan begitu ya, Iya. nggak jauh dari miskin lah petani mah. Iya. Gitu. Nah kalau kemudian ada datang Pak Mara dan orang-orang seperti Pak Mara di seluruh Indonesia, maka kemudian tadi prosesnya sebenarnya biayanya lebih murah. Iya. Ketika dijual nilai ekonomisnya lebih mahal. Lebih mahal. Lebih Lebih mahal. untung harusnya. Lebih untung harusnya lebih untung begitu ya. Kesejahteraan itu sudah mulai terasa nggak Pak di petani-petani kita, Pak Mara? Alhamdulillah kalau di Poktan Sri Makmur 3 ya sejak Ini jadi- bukan ngaku-ngakunya aja Iya, gitu ya. bukan. Emang ini real, ceritanya asli, gitu, asli. gitu. Saya dikatakan bisa beda dengan kelompok tani lain selain daripada udah jadi binaan BI KPW 3 ya. Cirebon yang alhamdulillah mensupport sarana prasarana juga Pak, mulai dari alat pengolah kompos, kemudian inovasi untuk packaging juga ada, kita dapat bantuan untuk mesin pakem, kemudian mesin tanam. Supportnya yang luar biasa dari BI KPW 3 Cirebon karena kolaborasi yang dilakukan oleh Poktan Sri Makmur 3 selain daripada budidayanya budidaya padinya ramah lingkungan, Oke. kemudian bisa juga kolaborasi dengan gapoktan lain di luar di Ciayu Majakuning lah gitu. Kemudian kita memberikan contoh juga memasarkan berasnya sendiri lah dari Poktan, gapoktan jual ke kios pangan yang ada di luar kabupaten, kemudian aktif juga di kegiatan gerakan pangan di Kabupaten Indramayu, di Oke. Kota Cirebon, ya Ciayu Majakuning lah. Nah, itu jadi
hulu ke hilir udah kita contohkan, Pak. Alhamdulillah dengan dampingan BI KPW 3 Cirebon, saya juga dapat support juga lah istilahnya pembiayaan. Ya. Permodalan untuk Pak anggota juga dapat kur, kita juga dapat pembiayaan untuk modal kerja juga melalui perbankan yang ada di bawah Aksesnya jadi lebih mudah lah ya. Nah, itu kemudian juga kita juga itu juga dijadikan pasar Pak sama saya tuh gitu. Jadi saya kerjasamanya dengan pembina, misalnya dengan TPH provinsi. Saya dari Indramayu bawa beras, bawa mangga segala macam. Kalau nggak habis bagaimana? Kan gitu. Jadi Iya, kalau iya, iya. dengan adanya kolaborasi kerjasama, ya alhamdulillah produk juga dibantu di sana gitu, dibantu memasarkan. Koperasinya juga ikut bantu memasarkan gitu. Termasuk ke BI KPW 3 Cirebon ada karyawan yang punya kios, punya warung di rumahnya. Ini Bantu memasarkan masarin juga, Pak gitu. iya, Jadi sebulan sekali saya kirim mereka yang jual di kota Cirebon gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya sinergi kolaborasi kerjasama tentunya Pak, itu yang menjadikan Sri Makmur beda dengan kelompok tani lain, ya bisa naik kelas lah katakanlah. Bahkan alhamdulillah tahun ini saya di 2025 kemarin sempat mengikuti kegiatan lomba championship cluster BI tingkat nasional. Ini dia. Itu alhamdulillah ke ya 5 besar, Pak? Walaupun mungkin belum juara satu, Pak, tapi kita udah menunjukkan kita udah naik kelas lah gitu Pak. Menjadi contoh di Ciayu Majakuning, klaster di ketahanan pangan, karena prosesnya kita bisa kolaborasi dari hulu ke hilirnya gitu Pak. Jadi petani ke depan selain daripada jual gabah bisa jual berasnya, atau punya nilai tambah lah gitu. Tidak itu yang semua tujuannya ini ya, kembali ke anggotanya. semakin semangat bertanam padi ramah lingkungan. Tidak semua poktan bisa masuk di kejuaraan tingkat nasional gitu ya. Salah satunya yang berhasil masuk di kejuaraan tingkat nasional ya Poktan Sri Makmur 3. Luar biasa. Program ini pendengar dan juga pemirsa, Pak Kuwu, Pak Mara, ini juga adalah salah satu implementasi dari cita-citanya Presiden. Salah satunya adalah ketahanan pangan pastinya. Maka kemudian berkelanjutan. Betul, yang berkelanjutan ya. Maka kemudian kita kemana-mana tuh ya menggaungkan cita-citanya Pak Presiden. Ketahanan pangan itu sendiri, Pak Kuwu. Khusus untuk masyarakatnya sendiri, berarti untuk kebutuhan pangan segala macam sebenarnya sudah bisa terpenuhi dari desanya sendiri ya. Kalau di Desa Kerasak sebenarnya sudah terpenuhi Pak, soalnya luas lahan persawahan dengan luas wilayah pemukiman dan perumahan itu memang lebih luas lahan pertanian. Oh, ya. 362 hektar Pak. 362 untuk sawahnya aja. hektar. Oke. 362 hektar lahan persawahan produktif di wilayah Desa Kerasak, sedangkan luas pemukimannya hanya 175 hektar sekian lah. Jadi memang kalau surplus lah. itu Kalau panen bisa kita untuk mencukupi kebutuhan bisa kirim ke Bogor di dalam desa Pak. sendiri. Bahkan tahun ini saya dapat kepercayaan dari BGN Kota Bogor Pak. Sri Makmur 3 jadi supplier beras sehat ke dapur-dapur SPPG di Kota Bogor. Ada 6 SPPG Pak. Sri Makmur 3 udah 2 bulan ini dari kita ternyata ya. Dari Sri Makmur 3 di Desa Kerasak ini. Maka kemudian nanti anak-anak kita yang mendapatkan MBG, mereka nih sebagian yang disuplai dari sini berasnya, mereka akan merasakan tuh beras terbaik. Ya, kan? beras yang lebih sehat. Yang ditanam langsung dari tanah di Indramayu. Gitu. Perlakuan organik. Perlakuannya organik. Mudah-mudahan sih nantinya SPPG yang lain di seluruh Indonesia ya, mungkin tidak semuanya dari desa ini, tapi akan memanfaatkan beras-beras organik di daerahnya masing-masing gitu ya, sehingga anak-anak tuh ya kualitasnya nanti akan seperti yang Pak Presiden inginkan gitu ya, gitu ya, semangat cerdas. Betul. Pak Kuwu, saya tertarik bicara soal petani muda nih, Pak Kuwu. Iya. Gimana nih petani muda di sini? Kalau petani muda di Desa Kerasak memang belum terlalu banyak, Pak. Cuma memang geliatnya sudah mulai tumbuh, mulai tumbuh dan mulai kelihatan bahwa memang bertani ini dan
memang ketika menggeluti di bidang pertanian itu memang bukan harus orang yang tua saja, bahwa kita yang muda-muda juga memang bisa untuk hadir di wilayah pertanian seperti itu. Karena yang namanya pertanian itu sebenarnya cakupannya luas. Ya. Bukan pertanian itu kita yang punya sawah, kita yang bertani Bajak, bukan hanya kita yang nanam. iya, bukan hanya sekedar itu, tapi pertanian itu memang cakupannya luas. Jadi para pemuda itu harus turut andil mendukung di sektor pertanian sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kita di Koperasi Desa Merah Putih itu ada salah satu warga kita yang masuk menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Itu mereka dia tuh jago digital marketing, Pak. Jadi memang sudah berjalan. Jadi produk tuh bisa pada ikut sendiri ke dia gitu. Dan harapan kami juga ke depannya Poktan Sri Makmur 3 ini bisa bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih, bisa bekerja sama juga dengan badan usaha milik desa. Karena memang badan usaha milik desa di Desa Krasak, BUMDes di Desa Krasak itu semenjak zaman saya belum pernah ada penambahan modal untuk BUMDes tapi profit, Pak. Oh ya. Belum ada modal tapi profit. Udah ada untungnya. Tapi ada untungnya. Profit masuk ke PADes. Nah, karena memang BUMDesnya awalnya kita bergerak di bidang penanganan sampah. Kita bergeraknya di bidang jasa penanganan sampah. Dan terakhir untuk penanganan sampah di bidang kebersihan dan lingkungan hidup kita juga bikin mini project. Mini projectnya itu memang ujung-ujungnya ke beras organik juga. Jadi dari latar belakang sampah yang numpuk yang memang sembarangan, masyarakat itu membuang sampah dengan seenaknya, itu kita jemput sampahnya dari rumah ke rumah, kita tangani oleh BUMDes, dan sampah organiknya kita kelola menjadi kompos, menjadi pendukung-pendukung pertanian organik di sumber bahan baku nanti untuk di pertanian gitu. Jadi nggak praktekkan usah- di lokasi tidak- yang sudah tersertifikasi organik sehingga sampai dengan menghasilkan produk beras organik. Jadi memang kita saling mendukung di situ. Kalau tadi kan keberpihakan dari pihak desa, salah satunya mengeluarkan Perdes, Iya. ya kan. Selanjutnya akan ada bentuk lain, Pak, ke depan. Jelas, Pak. Karena memang beras organik ini menjadi ciri khas inovasi dari Desa Krasak, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Kami Desa Krasak itu memang dari tahun lalu kami finish di juara 2 lomba desa tingkat kabupaten. Oke. Dan produk unggulannya tahun ini dari Desa Krasak. tahun ini Selain itu mangga, lomba desa Anugerah Gapura Sri Baduga itu kita sudah masuk 3 besar, tinggal nunggu pengumumannya saja. Salah satu daripada lomba itu yang kami gaungkan itu karena memang kami memiliki inovasi dan produk unggulan desa. Produk unggulan desa salah satunya beras organik. Padahal masih banyak nih produk unggulan yang lainnya. Cuma memang karena ini temanya dengan pertanian organik, memang salah satunya adalah pertanian organik. Dan inovasinya juga masih banyak di Desa Krasak tuh, banyak inovasi-inovasi yang mungkin itu belum pernah dilakukan oleh desa-desa lain. Dan tinggal nunggu pengumuman dari hasil plenonya, itu hasil plenonya diumumkan 2 minggu ke depan kalau tidak salah tuh. Dari ketua timnya itu Pak Sekda, ketua tim jurinya. Jadi ini sedang menunggu. Sedang menunggu, Pak. Oke. Tahun kemarin kami finish di juara 2 dan semoga tahun ini bisa di juara pertama, Juara 1. mewakili Indramayu di tingkat provinsi nanti. Luar biasa. Karena tahun yang kemarin juara 1 di Kabupaten Indramayunya tuh bisa finish di juara 1 tingkat provinsi, Pak. Oh, Desa oke. Cikawung namanya, itu bisa finish di juara 1 tingkat provinsi dan sekarang mewakili Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional. Dan semoga posisi itu dan Tetap di amanat Indramayu. itu jatuh ke kami Desa Betul. Krasak. Amin. Semoga. Oke, Pak, ini di sisa-sisa waktu terakhir, saya ingin ke Pak Mara. Saya adalah orang yang benar-benar awam tentang pertanian.
ya kan? Teknik pertanian saya nggak ngerti, ya kan? Pola tanam saya nggak ngerti dan seterusnya. Sebagai orang yang awam, saya ingin tanya secara teknis, kalau sebuah lahan padi misalnya, yang tadinya dia menggunakan pola tanam yang menggunakan apa namanya pupuk-pupuk Kimia, kimia, sintetis. sekarang berubah kan, jadi lebih organik lah, lebih sehat. Itu apakah nanti akan berpengaruh ke si tanahnya itu akan jauh lebih bagus dan lebih lama untuk penggunaan kedepannya atau gimana? Yang jelas selain daripada istilahnya bisa mengembalikan kesuburan dengan pola organik itu, dari sisi produksi juga lebih bagus. Bahkan ada lokasi yang benar-benar saya udah 100% penggunaan pupuk organiknya, menghilangkan sama sekali penggunaan pupuk kimia. Panennya lebih bagus, Pak, dibanding yang konvensional gitu. Kita rata-rata panen di 8 ton, Pak, sampai 9 ton per hektar, yang perlakuan organik. Walaupun memang perlu proses, Pak, bertahap. Kita juga tidak langsung 100% menganjurkan kepada petani anggota yang dari lahan yang baru itu. Jadi saya dampingi sampai 4 musim, Pak. Saya dampingi 4 musim supaya dia betul-betul merasakan benar-benar ada perubahan dan benar-benar dievaluasi gitu. Termasuk saya kerjasama dengan Kota Cirebon, mendampingi Poktan di Kota Cirebon itu untuk beralih ke organik 100%, 4 musim, Pak. Jadi kurangi dulu 50%, kurangi dulu 25% penggunaan pupuk kimianya gitu, berkurang sampai dia yakin 0%. 0%. Gitu. Penggunaan pupuk kimianya. Oke, baik. Pak Mara, ini tadi dari mulai lighting dari Tuhan tuh di atas, sekarang udah mulai redup. Jadi kayaknya kita harus segera ngebut ini durasinya nih. Mimpi kedepannya deh, dari 2 sudut pandang ya. Desanya untuk ke depan tuh menatap desa ini akan seperti apa untuk urusan pertanian organik ini, Pak Mara juga seperti apa? Mungkin Pak Kubu dulu deh. Kedepannya seperti apa nih? Besar harapan saya sih gini, Pak. Jadi memang sesuai dengan yang dicita-citakan dan diimpi-impikan oleh Pak Presiden Prabowo, bahwa memang lebih bagusnya lagi ketika memang petani itu menjualnya sampai ke produk beras. Sampai ke produk beras, dan memang bukan hanya kelompok tani saja yang bisa menjual produk berasnya. Justru malah petani-petani ini bisa menjual berasnya secara mandiri, perorangan. Jadi dari situ itu akan tumbuh ketahanan pangan yang sebenarnya. Ketahanan pangan yang sebenarnya, bahwa mereka tuh ketahanan pangannya atau stok pangannya memang benar-benar cukup dan bisa lebih. Seperti itu. Itu harapan kami ke depannya, sehingga petani itu sudah tidak dimainkan lagi untuk jual harga padinya, tapi mereka sudah bisa memainkan menjual dengan harga berasnya. Ketahanan pangan akan dimulai dari rumah-rumah mereka sendiri. Betul. Gitu ya. Dari Pak Mara, individu petani. Kedepannya mimpinya apa nih? Kalau saya ada kata-kata bijak nih, Pak, untuk para petani terutama. Bumi adalah ibu kita. Gitu. Kita harus merawatnya, Pak, dengan cinta dan kasih sayang. Jadi pertanian organik adalah tentang menanam harapan dan memanen kebahagiaan. Gitu. Jadi pertanian organik ini bukan hanya tentang menanam tanaman, tetapi tentang menanam nilai-nilai kehidupan yang lebih baik ke depan. Itu, Pak. Untuk motivasi ke depan teman-teman, pertanian organik jangan kendor. Bahkan harus terus kita kembangkan, kerjasama, kolaborasi dengan pemerintah daerah, mulai dari yang terbawah dengan desa, dinas pertanian kabupaten, atau bupati juga mendukung. Bahkan sampai presiden kan udah mendukung bahwa pertanian ke depan itu harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dimulai dari sini. Dari mewariskan tanah pertanian kita untuk anak cucu kita. Ya harus tanah yang sehat, yang subur, supaya petani sejahtera, Pak. Semangat ini akan kita tularkan ke semua petani-petani yang punya semangat yang sama. Kita ingin memperbaiki pola tanamnya, memperbaiki tanah yang kita pakai, begitu ya, sehingga nanti hasil akhirnya paling tidak tadi ya, mimpi-mimpi kita tuh bisa terwujud. Anak-anak kita yang dapat MBG, berasnya dari sini, dari yang kita tanam sendiri, dari beras sehat. Maka kemudian harapannya nanti anak-anak tumbuh dengan jauh lebih sehat, gitu ya.
Pak, sebelum saya akhiri diskusinya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat. Hadiahnya terserah, mau gedong gincu boleh. Siap. Ini jawab cepat. Yang pertama mungkin ke Pak Mara nih. Fokus pasar lokal dulu atau langsung pasar nasional? Lokal dulu, Pak. Lokal dulu. Saya menjaga kearifan lokal, Oh, Pak. luar biasa. Boleh Jual dong. daripada Tepuk kita tangan. ekspor, ya, daripada nggak ekspor, terpenuhi. ya buat masyarakat sendiri akan Oke, jauh lebih baik, Pak. siap. Pak Kuwu nih kayaknya nih. Siap. Lebih penting mana? Regenerasi petani muda atau perluasan lahan organik dulu? Regenerasi petani muda, Pak. Oke. Karena akan tercipta pemikiran-pemikiran yang akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru mendukung perjalannya pertanian organik. Kita dukung makin banyak petani muda datang dari desa Kerasak ya, di bawah kepemimpinannya Pak Kuwu tentu saja. Pak Mara, teknologi pertanian modern atau cara kearifan lokal yang harus dijaga? Kearifan lokal, Pak. Kenapa? Kenapa modern agak sulit untuk jadi organik ya kalau modern ya? Kearifan lokal dalam arti istilahnya tetap inovasi teknologi Tetap itu harus tetap masuk. diperlukan, Ah, harus masuk. oke. Karena apa? Untuk menjaga kearifan lokal itu perlu teknologi, Pak. Oke. Jadi mengolah siap. sampahnya, kemudian memproses berasnya juga, kemudian memasarkan juga. Era digital, Pak. Sekarang Iya, betul. memasarkan kita pakai kris, menggunakan Iya. aplikasi gitu, digital juga. Betul. Tetap jadi kita tidak bisa dua-duanya menolak kita teknologi. harus teknologi harus tetap jalan gitu, Pak. Pak Mara, terima kasih. Pak Kuwu, terima Siap. kasih sudah memperkenankan kami dari RRI datang ke Indramayu, ke Desa Kerasak. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita ya. Mudah-mudahan Amin. di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Siap. Izin saya menutup acaranya dulu. Dan pendengar serta pemirsa, kalau tadi kutipan yang disampaikan oleh Pak Mara, menanam padi organik itu bukan hanya sekedar menanam padinya, tapi menanam harapan untuk masa depan kita dan juga anak cucu kita di masa depan. Saya M. Subhan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.